Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami dari kelompok 1 akan menjelaskan cara uji 2 ANOVA. Apa itu 2 ANOVA? 2 ANOVA adalah uji yang disebut juga uji dua variabel atau faktor. Uji 2 ANOVA bertujuan untuk membandingkan perbedaan rata-rata antar kelompok yang telah dibagi pada dua variabel faktor. Berikut adalah contoh kasus uji 2 ANOVA, yang dimana salah satu mahasiswa agribisnis Unsulbar ini melakukan penelitian mengenai perbedaan pengaruh jenis kelamin dan masa kerja terhadap penentuan gaji. Mahasiswa tersebut mengambil responden di salah satu perusahaan dengan data di bawah ini, dengan jumlah responden 45 dan masa kerja yang berbeda-beda serta gaji yang berbeda juga. Kemudian scroll ke bawah. Beberapa hal yang akan diteliti yaitu tentang pertama, apakah terdapat perbedaan gaji dikaji dari jenis kelamin. Kedua, apakah terdapat perbedaan gaji yang dikaji dari masa kerja dan tidak. Ketiga, apakah terdapat interaksi antara jenis kelamin dan masa kerja dalam penentuan jumlah gaji. Dalam persiapan data, sebelum melakukan uji 2 ANOVA, melakukan pengkodean atau pengkategorian data variabel faktor. Yang pertama, mengkode data untuk masa kerja dengan ketentuan kode 1 untuk kurang dari 5 tahun, kode 2 untuk 6-10 tahun, dan kode 3 lebih dari 10 tahun. Yang kedua, pengkodean data untuk jenis kelamin dengan ketentuan pertama untuk laki-laki dan kedua untuk perempuan. Kemudian langkah uji 2 ANOVA ada dua, yaitu yang pertama melakukan uji normalitas nilai residual standar, dan yang kedua melakukan uji homogenitas dan uji 2 ANOVA. Buka aplikasi SPSS, kemudian pilih dan klik variable view. Kemudian tulis nama yaitu jenis kelamin, masa dan gaji. Label tulis jenis kelamin, masa kerja dalam kurung tahun dan gaji dalam kurung juta. Lalu value pada jenis kelamin, kasih value 1 untuk laki-laki dan value 2 untuk perempuan. Value masa kerja, value 1 sampai 5 tahun, value 6 sampai 10 tahun, dan value 3 label lebih besar 10 tahun. Masukkan data yang sudah dikategorikan tadi ke dalam data view seperti pada video, kemudian lakukan uji normalitas. Uji normalitas, klik analyzers, pilih general linear model, lalu klik override. Muncul seperti ini, lalu gaji dimasukkan ke dalam dependent data variable, jenis kelamin dan masa kerja dimasukkan ke rex for, klik dan centang standard result, kemudian klik continue, klik OK, dan hasil output SPSS, dan abaikan output tersebut. Tampil baru akan muncul seperti ini, ZRE1. Lakukan uji normalitas, klik analyzers, pilih Dexterity Stability, lalu klik Explore. Masukkan nilai standar results ke dependent list, lalu klik Plots, kemudian centang normality process with test, kemudian klik continue dan klik OK, dan akan muncul hasilnya. Export,
scroll ke bawah output SPSS ketiga, yaitu test of normality. Dasar pengambilan keputusan unit normalitas. Yang pertama, jika signif lebih besar 0,05 maka dapat didistribusikan homoral. Yang kedua, jika nilai signifikan lebih kecil 0,05 maka data tidak berdistribusi normal. Didapat nilai standarisasi residual untuk nilai signifikan 0,467 lebih besar 0,05 sehingga semua variabel berdistribusi homoral dan dapat dilakukan uji selanjutnya. Untuk uji homogenitas dan uji two-way ANOVA, klik Analyze, klik General Linear Model, klik Univariator, kemudian pilih Save dan hilangkan centang pada Standardizing. Lalu klik Continue, Yaitu uji klik homogenitas dan uji centang homogenitas ANOVA. test Descriptive Statistic. Untuk menentukan uji homogenitas tentang keduanya, klik Continue lalu klik Titanium Marginal Mix, bukan jenis kelamin, besukan massa dan jenis kelamin massa ke Display Mix for, lalu klik Continue dan klik OK. Lalu data uji homogenitas pun muncul. Scroll ke bawah, di bagian bawah output SPSS ketiga, yaitu of equality of error variance. Kita lihat nilai sig sebesar 0,174 berdasarkan output SPSS. Ini diperoleh nilai sig sebesar 0,174. Karena nilai sig 0,174 lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa variabel-variabel adalah homogen, sehingga asumsi penentuan homogenitas dalam uji two-way ANOVA terpenuhi. Uji two-way ANOVA, kita scroll ke bawah, output keempat, result between subject effect adalah output uji hipotesis penelitian, yaitu menjawab 3 rumusan masalah pada 3 pertanyaan. Dasar pengambilan keputusan uji two-way ANOVA. Yang pertama, jika nilai sig lebih besar 0,05 maka ada perbedaan penentuan gaji berdasarkan variabel faktor. Jika nilai sig lebih kecil 0,5 maka tidak ada perbedaan penentuan gaji berdasarkan variabel faktor. Kesimpulannya yaitu, yang pertama, diperoleh nilai yang sebesar 0,0 lebih kecil 0,5 sehingga dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan gaji yang digaji dari jenis kelamin. Yang kedua, diperoleh nilai yang sebesar 0,93 lebih kecil 0,5 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan gaji yang dikasih dari luasa kerja. Yang ketiga atau yang terakhir, diperoleh nilai yang sebesar 0,155 lebih kecil 0,5 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada interaksi antara jenis kelamin dan masa kerja dalam penentuan jumlah gaji. Baiklah, itulah tadi tata cara
normalitas, dan homogenitas. Semoga video ini bermanfaat dan terima kasih karena sudah menonton video kami. Kami dari kelompok 1 mengucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.